kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi terkait masalah prakarya atau materi prakarya. Yang mana buku yang kita gunakan yaitu ini ya, Prakarya edisi revisi 2018. Jadi sampulnya itu warna pink. Nah, jadi pada pertemuan minggu kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas terkait masalah kerajinan. Di mana masalah kerajinan yang kita bahas minggu kemarin yaitu kerajinan bahan keras. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu terkait masalah kelistrikan. Jadi judul babnya itu adalah rekayasa, yang membahas masalah prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Jadi untuk pertemuan yang keempat, kelima kalau tidak salah ini, sebagian besar yang akan kita bahas adalah ada sangkut pautnya dengan kelistrikan, utamanya instalasi listrik di rumah dan sebagainya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara atau bagaimana sistem daripada listrik ini, bagaimana cara menginstalasinya, apa akibat jika listrik positif dan negatif bertemu. Itu akan kita bahas nantinya, utamanya di mata pelajaran prakarya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memaparkan seperti apa sih kelistrikan ini. Oke, kita masuk ke materi. Baiklah, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran prakarya untuk kelas 9. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait masalah rekayasa. Adapun peta materi atau materi yang akan kita bahas untuk bab 2 ini yaitu prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Kemudian pada bagian A yaitu wawasan kelistrikan. Wawasan kelistrikan terdiri dari pengertian, jenis, dan manfaat. Kemudian bagian B, instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik rumah tangga ini yang akan kita bahas dalam yaitu adalah komponen kelistrikan, kemudian pembuatan produk. Nah, berhubung karena adanya peta materi yang harus kita capai, olehnya itu pembelajaran kita ini akan terstruktur seperti halnya peta materi yang ada pada gambar. Nah, olehnya itu untuk lebih memahami terkait masalah kelistrikan ini, kita masuk di dalam materi, yaitu yang pertama bagian A, wawasan kelistrikan. Jadi, listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan oleh manusia. Dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa dekat. Listrik menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Meskipun demikian, di Indonesia masih terdapat daerah pedalaman yang tidak terjamah oleh listrik. Nah, mungkin bisa dilihat di bukunya wilayah apa yang dimaksud yang belum terjamah dengan listrik dan kenapa, apa penyebabnya. Nah, jadi listrik belum terjamah seperti di pedalaman dan lain sebagainya itu, tentu mereka memiliki alasan tersendiri. Seperti halnya di daerah kita, utamanya di salah satu dusun di desa kita, masih ada satu dusun yang belum terjangkau dengan listrik. Bukan masyarakatnya tidak menikmati adanya listrik, karena mereka masih menikmati di daerah-daerah tetangga atau di dusun tetangga, mereka masih bisa menikmati adanya listrik ini. Cuman tempatnya atau rumahnya belum
adanya aliran listrik ke sana. Berhubung dengan keadaan mungkin yang masih susah dijangkau oleh pembangkit listrik, sehingga belum sempat dimasuki oleh listrik tersebut. Jadi adalah masalah tersendiri sehingga listrik belum mampu menjangkau daerah-daerah tersebut. Oke, jadi itu sedikit terkait masalah listrik. Listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia. Saya lanjut ya. Kemudian pengertian. Nah, kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi, sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron. Dan arah aliran listrik atau elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Jadi seperti itu pengertian daripada kelistrikan ini. Oke, saya lanjut ya. Jenis dan manfaat. Jadi arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu atau berkelanjutan pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, listrik arus searah atau DC, direct current, adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, listrik arus bolak-balik atau AC, adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Jadi itu terkait dua jenis arus listrik yang ada. Jadi di kendaraan itu yang kita gunakan setiap hari, sebenarnya ada dua jenis arus listrik yang ada pada kendaraan kita, utamanya pengguna kendaraan bermotor ya. Ada arus listrik DC dan ada arus listrik AC. Ya, bisa kita lihat gambarnya. Animasinya seperti apa sih arus listrik ini? Saya lanjut. Energi listrik memiliki manfaat yang besar dalam menopang kehidupan manusia saat ini. Tak hanya sebagai penerang di malam hari, kehadiran listrik juga mampu membawa perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Di antara berbagai manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari, berikut yang paling membawa dampak besar pada kehidupan manusia. Jadi ada 8 yang saya tulis. Yang pertama itu sebagai penerangan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan keseharian kita sekarang ini, listrik memiliki fungsi atau manfaat sebagai penerangan di kehidupan kita ini, utamanya pada malam hari. Kemudian yang kedua, sumber energi. Jadi elektronik yang kita gunakan untuk sebagai pusat informasi tentu memiliki atau membutuhkan sumber energi. Itulah manfaat daripada listrik dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian sebagai sumber penghasil panas. Apa kira-kira?
seperti halnya rice cooker, penghasil gerak. Nah, adalah elektronik dan lain sebagainya yang bisa digerakkan dengan adanya asupan arus listrik. Sumber suara, nah, seperti halnya loudspeaker atau toa yang ada di masjid, atau speaker-speaker musik yang ada di rumahnya tentu membutuhkan yang namanya asupan listrik. Pengubah data, media pengobatan, alat bantu olahraga. Nah, jadi di sini ada 8 manfaat yang sebenarnya di kehidupan keseharian kita ini daripada listrik ini sendiri. Selanjutnya, pemanfaatan arus listrik dapat dilihat dari beberapa pembangkit tenaga listrik. Di sini ada 6, yaitu PLTA, PLTU, PLTS, PLTN, PLTB, dan pembangkit listrik tenaga angin. Tetapi yang paling kita kenal dan mungkin pernah kita lihat yaitu seperti halnya PLTA, pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik hidroelektronik. Jadi ini PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air, seperti halnya yang kita nikmati sekarang ini, pembangkit listrik yang ada di Bakaru, dengan memanfaatkan air untuk memutar turbin sehingga menghasilkan yang namanya arus listrik. Selanjutnya yaitu PLTU, pembangkit yang mengandalkan uap lalu disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi listrik yang dihasilkan lalu diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi ini PLTU hampir sama pada bagian 5, sama-sama uap yang akan menggerakkan turbin. Cuma di PLTB ini yang nomor 5, dia mengambil kata dasar dari bahan baku yang digunakan, yaitu berupa batu bara. Tetapi nomor 2 ini juga menggunakan bahan dasar seperti batu bara untuk menghasilkan uap. Uap ini nantinya ditampung lalu disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Sedangkan PLTB ini hampir sama ya, uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin juga. Cuman hanya nama yang mungkin berbeda. Nah, kemudian nomor 3, PLTS. Pembangkit listrik ini mengandalkan cahaya matahari. Seperti halnya mungkin yang kita sering gunakan. Mungkin ada dari teman-teman semua, adik-adik semua yang menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya ini. Maksudnya dia mengandalkan cahaya matahari sebagai energi utama, karena cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi. Maksudnya seperti jika kita memiliki power bank yang menggunakan tenaga surya, tenaga matahari, atau senter yang menggunakan tenaga surya, tenaga matahari. Hampir sama sistemnya seperti itu. Selanjutnya nomor 4, PLTN. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap. Juga menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Ya, nomor 5 sudah kita jelaskan. Nomor 6, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini nomor 6 mungkin sudah ada di daerah kita, utamanya di daerah Sidrap ya, yang menggunakan tenaga listrik, yang menggunakan pembangkit listrik tenaga angin. Jadi angin yang memutar baling-baling
Kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator melalui bantuan baling-baling. Oke, jadi seperti itu pemanfaatan arus listrik melihat dari pembangkit tenaga listrik yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya dari dua jenis arus listrik, yaitu DC dan AC, mungkin kita bisa lihat seperti apa ilustrasi daripada arus DC dan AC ini. Jadi arus DC ini yang mana arus listriknya bergerak searah dari kutub positif ke negatif. Kalau arusnya bergerak dari kutub positif ke negatif, maka elektronnya bergerak dari kutub negatif ke positif. Seperti yang bisa kita lihat di animasi di bawah. Ya. Jadi dia sistemnya searah kalau DC. Sedangkan untuk listrik arus bolak-balik atau AC, yang mana arah arusnya nggak bergerak dari kutub positif ke negatif, tetapi arusnya bolak-balik. Ya, jadi mungkin setelah melihat animasi yang ada, tentu sudah ada gambaran bahwa seperti inilah sebenarnya sistem daripada arus listrik DC dan AC. Ya, jadi di kendaraan sebenarnya kita itu, dengan perkembangannya zaman ini, mulai dari sistem kendaraan karburator, kemudian injeksi, mereka memiliki sistem kelistrikan yang berbeda sebenarnya. Ada saja kendaraan yang memiliki sistem kelistrikan DC dan ada juga yang memiliki sistem kelistrikan AC. Oke, jadi itulah sedikit penjelasan terkait masalah wawasan kelistrikan, jenis listrik dan manfaatnya.